Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Maulida, nomor NIM 2038109-2016 di kelas BKPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas sumber daya manusia rendah. Dalam era global, keunggulan suatu bangsa tidak dapat lagi mengandalkan pada sumber daya alam, melainkan harus pada sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menempati kedudukan lebih penting dibanding dengan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan organisasi, maka kehidupan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat dalam berbagai terpaan, perubahan, dan persaingan. Sumber daya manusia dalam Islam menurut Hadawi Nawawi 1994, sumber daya manusia adalah daya yang bersumber dari manusia yang berbentuk tenaga atau kekuatan. Sumber daya manusia mempunyai dua ciri. Yang pertama, ciri pribadi berupa pengetahuan, perasaan, dan keterampilan. Yang kedua, ciri interpersonal, yaitu hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Sementara Emil Salim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir atau daya cipta manusia yang tersimpan dan tidak dapat diketahui dengan pasti kapasitasnya. Beliau juga menambahkan bahwa sumber daya manusia dapat diartikan sebagai nilai dan perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dalam upaya pembangunan masyarakat, tidak ada suatu masyarakat yang bisa ditiru begitu saja, tanpa nilai atau bebas nilai. Hal ini terlihat dengan peniruan dan pengambilan pola kehidupan sosialis materialistis yang ditiru masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu pembangunan di bidang agama. A.R. Saleh menyatakan bahwa pembangunan di bidang agama diarahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang harmonis, semarak, dan mendalam, serta ditujukan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terciptanya kemantapan kerukunan beragama, bermasyarakat, dan berkualitas dalam meningkatkan kesadaran dan peran serta akan tanggung jawab terhadap perkembangan akhlak secara untuk bersama-sama memperkukuh kesadaran spiritual, moral, dan etik bangsa dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peningkatan pelayanan, sarana, dan prasarana kehidupan beragama. Dalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu sesuai tantangan globalisasi, saat ini pendidikan Islam memainkan peranan penting dalam pembinaan sumber daya manusia, khususnya kepribadian, sikap, dan mental manusia, berlandaskan agama selain potensi intelektualitasnya. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses bimbingan yang dibangun atas prinsip-prinsip pokok berupa penciptaan yang bertujuan, kesatuan yang menyeluruh, dan keseimbangan yang kokoh. Pendidikan Islam memandang perlunya aspek dunia dan akhirat, ilmu dan amal atau teori dan praktek. Pendidikan Islam berperan dalam memecahkan permasalahan sumber daya manusia. Pengembangan pendidik sebagai sumber daya manusia dalam pendidikan Islam merupakan faktor yang amat menentukan pada keberhasilan melestarikan dan mentransformasikan nilai ilahiyah dan nilai insaniyah.
Dalam proses pendidikan dan pembelajaran di era perkembangan pengetahuan yang sangat cepat dewasa ini, kinerja pendidik pada dasarnya menggambarkan kemampuan suatu profesi yang berkaitan dengan peran dan tugas sebagai pendidik, termasuk profesi guru. Pendidikan Islam untuk terus-menerus melakukan upaya peningkatan kompetensi dan pembinaan beserta didik dan ketakwaan dan berakhlak karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi 6 aspek keimanan, 5 aspek keislaman, dan multi aspek keisanan. Sehingga perlunya sistem manajemen kinerja berbasis religius untuk peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan agar tercipta insan kamil atau manusia sempurna, yaitu manusia yang mampu menyelaraskan kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.